Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Insyalagan dengan NIM R1C321118 dari program studi fisika. Tugas video ini untuk memenuhi tugas fisika statistik. Saya akan menjelaskan tentang ekipartisi energi. Nah, prinsip ekipartisi energi menyatakan bahwa tiap derajat kebebasan yang memiliki energi fungsi dalam ungkapan fungsi kuadratik dari variabel derajat kebebasan memberikan kontribusi energi rata-rata pada partikel sebesar KT/2. Nah, energi suatu partikel bergantung pada beberapa parameter. Itu dilambangkan dengan Z. Z parameter yaitu komponen kecepatan, ketinggian dalam medan gravitasi itu berhubungan dengan derajat kebebasan, di mana V sama dengan Vx, Vy, dan juga Vz. Nah, jika energi dinyatakan sebagai fungsi parameter dari fungsi ini, fungsi Maxwell-Boltzmann. Untuk nilai rata dari suatu partikel dalam range delta Z, maka delta NZ sama dengan A eksponensial min epsilon Z per KBT dikali delta Z. Maka NZ sama dengan A integral eksponensial min epsilon Z per KBT dikali dz. Maka energi totalnya yaitu EZ sama dengan integral epsilon Z dNZ. EZ sama dengan integral epsilon x Z ini EZ, maaf, eksponensial min epsilon Z per KBT dikali dengan Z. Nah, bagaimana dengan energi rata-rata partikel? Rumus dari energi rata-rata partikel yaitu epsilon Z sama dengan E total per jumlah total partikel atau N. Maka kita ingat prinsip ekipartisi energi yang menyatakan bahwa suatu derajat kebebasan dalam kondisi tersebut memiliki energi rata per partisi sebesar setengah KBT. Maka yaitu ini A integral 0 tak hingga epsilon Z eksponensial min epsilon Z per KBT dikali dz per. Nah, untuk jumlah total partikelnya itu A integral 0 tak hingga eksponensial min EZ per KBT dikali dz. Nah, hasilnya ini yaitu A integral 0 tak hingga AZ kuadrat eksponensial minus AZ kuadrat per KBT dikali dengan dz dibagi A integral 0 tak hingga eksponensial AZ minus AZ kuadrat per KBT dikali dengan dz. Maka A setengah akar dari V per KBT A per KBT dikali dengan A per KBT. Kemudian dibagi setengah akar dari V per A per KBT. Yang ini habis, ini habis. Terus ini habis. Maka hasilnya setengah KBT. Nah, jika energi sistem dinyatakan dalam bentuk kuadrat, posisi, dan momentum, maka tiap bentuk kuadrat tersebut akan memberikan energi rata-rata setengah
Kt. Contohnya itu molekul gas dengan massa M. Energinya dapat dinyatakan dengan epsilon X sama dengan Px kuadrat per 2M. Nah, maka dari sini bisa kita dapat energi rata-ratanya yaitu epsilon sama dengan integral gamma Px kuadrat per 2M E pangkat E per Kt d gamma per integral gamma E pangkat minus E Kt dt atau d gamma. Maaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk energi. Energi dalam suatu partikel dapat berbentuk murni energi kinetik, misalnya dalam arah X, yaitu yang ini. X sama dengan Px kuadrat per 2M. Nah, ini juga berlaku dengan cara yang sama untuk ke arah Y dan juga arah Z. Misalnya pada osilator harmonik dengan dua jenis energi, maka epsilon X sama dengan Px kuadrat per 2M ditambah setengah mu X kuadrat. Nah, maka di sini tinggal kita substitusi ke persamaan yang ini. Hasilnya yaitu epsilon X sama dengan integral gamma P 2 per X per 2M ditambah setengah mu X kuadrat E min E per Kt d gamma per integral gamma E pangkat min E Kt d gamma. Nah, bagaimana dengan osilator harmonik 3 dimensi? Nah, di sini yaitu epsilon sama dengan ini Px kuadrat per 2M ditambah Py kuadrat per 2M ditambah Pz kuadrat per 2M. Ini tadi kan hasilnya setengah Kt. Nah, ini setengah, ini juga setengah, ini juga setengah. Maka setengah Kt, setengah Kt, setengah Kt. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 3 per 2 Kt. Nah, bagaimana dengan energi rata-rata untuk osilator harmonik 3 dimensi? Bisa kita dapat yaitu epsilon yang ini ya, kita turunkan menjadi Px kuadrat per 2M ditambah setengah mu X kuadrat ditambah Py kuadrat per 2M tambah setengah mu Y kuadrat ditambah Pz kuadrat per 2M ditambah mu Z kuadrat. Nah, hasilnya ini 6 dikali setengah Kt, maka 3 Kt. Artinya ini terdapat 6 derajat kebebasan atau F sama dengan 6. F sama dengan 6, di mana setiap derajat kebebasan memberikan kontribusi energi sebesar setengah Kt. Nah, yang kedua yaitu tentang rata-rata energi kinetik. Apabila ingin menghitung epsilon X untuk suatu partikel gas monoatomik yang bebas dari pengaruh medan apapun, maka dapat dilakukan yaitu epsilon sama dengan integral gamma Px kuadrat per 2M E ini pangkat min E Kt d gamma dibagi dengan integral gamma E pangkat min E per Kt d gamma. Nah, dengan d gammanya ini, nah kita asumsikan bahwa d gamma sama dengan dx, dy, dz.
dpx, dpy, dan dpz. Nah, untuk energinya itu px kuadrat per 2m. Kita substitusi ke sini menjadi EX sama dengan integral gamma minus E dikurang PX kuadrat per 2M per KT dx, dy, dz, dpy, dpz per integral gamma min E dikurang PX kuadrat per 2M per KT dx, dy, dz, dpy, dpz dikali integral min tak hingga px kuadrat per 2m dikali eksponensial min px kuadrat per 2m kt dpx per integral min tak hingga eksponensial min px kuadrat per 2m kt dpx. Hasilnya ini habis min tak hingga px kuadrat per 2m dikali eksponensial min px kuadrat per 2m kt dpx per min tak hingga eksponensial pangkat min px kuadrat per 2m kt dpx. Nah, kita asumsikan bahwa px kuadrat per 2m kt ini yaitu u kuadrat. Maka hasilnya yaitu X sama dengan KT integral min tak hingga E pangkat min U kuadrat du per integral min tak hingga E pangkat min U kuadrat du. Eksponensial min U kuadrat du. Nah, maka hasilnya yaitu, atau bisa kita ketahui, integral min tak hingga eksponensial min U kuadrat du dengan setengah integral minus tak hingga eksponensial min U kuadrat du. Nah, X sama dengan setengah KT. Begitu juga jika kita mencari EY dan juga EZ. Hasilnya akan sama setengah KT, EZ juga setengah KT. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana dengan rata-rata energi potensial mirip pegas? Bila partikel memiliki energi potensial yang bergantung posisi dalam seperti persamaan yang pertama tadi, yaitu Ux sama dengan setengah mu X kuadrat. Kemudian dengan menggunakan prosedur yang sama yang seperti sebelumnya, maka kita untuk membuat suku yang bebas terhadap X, yaitu kurang setengah mu X dikurang X kuadrat. Nah, maka dapat kita peroleh Ux sama dengan integral gamma eksponensial pangkat minus min E kali mu X kuadrat per 2 dibagi KT dVP dy dan juga dz dikali dz dibagi integral gamma eksponensial min E kurang mu X kuadrat per 2 KT dVP dy dz. Nah, ini dikali dengan integral minus tak hingga mu X kuadrat per 2 E pangkat min mu X kuadrat per 2 KT dx dibagi integral
minus tak hingga eksponensial min mu x kuadrat per 2 kt dx. Nah, ini habis. Yang ini habis. Nah, kita asumsikan untuk u x 2 kt dan ini juga kita ini u kuadrat, maka hasilnya yaitu integral min tak hingga mu x kuadrat per 2 yang ini diturunkan mu x kuadrat per 2 kt dx dibagi integral min tak hingga eksponensial min mu x kuadrat per 2 kt kali dx. Nah, kan tadi kita sudah mengasumsikan bahwa min mu x kuadrat per 2 kt itu u kuadrat. Nah, maka tinggal kita substitusikan, hasilnya yaitu kt integral min tak hingga u kuadrat eksponensial min u kuadrat du per integral min tak hingga eksponensial pangkat min u kuadrat du. Hasilnya setengah kt. Demikian juga untuk mencari uy dan juga uj. Kita melakukan hal yang sama, maka hasilnya setengah kt, uj sama dengan setengah kt. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau penulisan, saya minta maaf. Terima kasih.